Selamat pagi, perkenalkan saya Roslin Sinlae, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan melakukan PPL siklus kedua di SD Negeri Sangkiko kelas 4. Terima kasih. Silahkan anak-anak maju. Lap tangan dulu. Maju, ikut sudah langsung. Masuk, langsung masuk sudah. Tarik tangan. Berurutannya agak dipercepat. Letak kakinya di sini ya. Ikut-ikut ya, bergiliran. Ayo maju yang berikut. Bisa dipercepat ya, dipercepat. Kaki. Cepat ya. Ayo. Langkah itu. Belakang aja, belakang. Ikut sudah. Oke, lanjut. Kasih lap dulu ya. Jangan injak lagi lompor. Iya. Kaki ya naik, laptop. Ya, tangan. Ya, oke, silakan masuk.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya. Semua sudah siap belajar? Sudah. Iya. Sudah siap belajar, kelihatannya dari muka-mukanya ini. Ya, senyumnya mereka ini seindah embun pagi ya, yang menyegarkan. Jadi, Ibu berharap segarnya bukan pagi saja ya, bisa sampai siang anak-anak tetap sehat. Ya. Masker tolong dipakai dengan benar. Yang turunkan masker tolong pakai yang benar ya. Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ya, supaya kita dimudahkan, kita diberi kemampuan untuk memahami pelajaran hari ini. Ya, siapa yang bertugas hari ini? Saya, Bu. Silakan. Ya, siap untuk berdoa ya? Siap, gerak. Ya, terima kasih Juli. Silakan kembali ke tempat ya. Ya, kita sudah berdoa, minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, kita akan memulai pelajarannya ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Wah, mantap ya. Jadi anak-anak harus rajin sekolah ya. Ya, rajin sekolah, rajin belajar, supaya bisa menjadi bunga bangsa yang membanggakan. Ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan memutarkan sebuah lagu nasional ya, lagu nasional, dan kita menyanyi bersama-sama. Nah, kalau nyanyi lagu nasional, kita nyanyi dalam keadaan berdiri. Silakan berdiri. Ya, ikut ya. Ya.
capaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan dengan tepat. Lalu yang ke berapa ya? 6. Siapa lagi? Oke, Martin silakan. Dengan diskusi siswa mampu menyimpulkan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Yang ke-7, siapa lagi? Yosi, silakan. Ya, yang ke-7, setelah menyimak video, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, coba kita sama-sama. Dengan diskusi, siswa mampu melaporkan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan manusia dengan sistematis. Nah, ini adalah tujuan yang harus kita capai hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar, anak-anak sudah mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang satu tanaman. Kira-kira tanaman apa ya? Padi. Nah, ini tanaman padi. Ada di gambar tanaman padi. Nah, ibu juga ada siapkan serumpun padi. Ya, ibu siapkan apa? Serumpun padi. Jadi, ini namanya apa? Padi. Apa yang anak-anak lihat? Batang. Bulir. Daun. Berarti padi ini dia ada memiliki batang, daun, dan bulir. Kalau masih ini tempatnya, berarti dia memiliki akar. Karena ini kita sudah potong dari tempatnya, tidak lagi memiliki akar. Nah, yang ibu pegang ini apa manfaatnya? Ya, apa manfaat dari padi? Makanan khas. Makanan khas orang Indonesia. Apa yang dimakan? Bagian apa yang dimakan? Bulirnya. Bulirnya dimakan seperti ini? Tidak. Di apa dulu? Diolah dengan cara digiling atau ditumbuk. Ya, ditumbuk itu pada zaman orang tua kita yang belum ada teknologi. Kalau sekarang sudah ada kemajuan, kita tidak capek menumbuk, tetapi kita menggiling. Nah, padi ini sekarang ibu sudah tahu di sini ya. Anak-anak pernah lihat tumbuhan padi ini ada di mana? Sawah. Selain sawah di mana lagi? Di ladang. Nah, ladang bisa ada tanaman padi? Ya, ladang bisa ada tanaman padi dengan bibit padi yang khusus untuk ladang. Nah, padi ini anak-anak perhatikan, selain dia bermanfaat sebagai bahan makanan, padi juga sebagai sumber daya alam, sebagai sumber penghasil karbohidrat. Nah, padi ini juga sebelum seperti ini, dia memiliki yang namanya tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan padi itu ada berapa? 3. Ada 3. Nah, untuk lebih jelas kita mengenal tentang tahap pertumbuhan padi, bagaimana cara mengolah padi, bagaimana cara merawat padi. Anak-anak baca bersama ya. Ibu ada siapkan satu teks. Coba. Ya, yang dilihat di gambar itu sama dengan ini ya, tapi ini kita bisa lihat secara langsung. Nah, coba anak-anak melihat teks. Ya, teks ini menceritakan tentang apa proses pertumbuhan padi. Coba salah satu baca. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Yang kedua. Padi menghasilkan beras. Iya, yang ketiga. Penduduk Indonesia yang menghasilkan
Iya, padi dapat tumbuh di daerah yang apa? Panas dengan curah tinggi. Lanjut. Coba sama-sama. Lanjut. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Lanjut dari sini. Daerah hujan. Coba sama-sama. Ya, ini kelihatannya kurang semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Ayo, semangat lagi dalam membaca. Lanjut. Daerah hujan Iya. Kemudian satu-satu Marvin, coba lanjut nak. Di paragraf 2. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi kemungkinan Jawa tiga tahap besar. Pertama-tama atau biji. Iya. Nah, anak-anak coba lanjutkan di buku siswa halaman 2 ya. Buku siswa halaman 2. Marvin sampai di mana tadi? Iya, 3 tahap pertumbuhan padi ya. Jadi kita lanjutkan sama-sama di sini nak. Pertama-tama sama-sama 1, 2, 3. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam harmoni. Lanjut. Supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara bibit yang Ya, bibit yang berhasil dipindahkan ke sawah. Lanjut sama-sama. Biji atau benih ini nak. Ya. Akan tumbuh berkecambah. Perhatikan di sana. Martin. Ya. Iya. Nah, ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan, anak-anak menyimak ya, menyimak. Nah, petani juga mengairi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan apa? Benih lagi. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara berapa hari? 110 hari hingga 130 hari. Iya. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan apa? Lesu Atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terbebas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan apa? Beras. Nah, bacaannya telah selesai. Ada teman-teman yang membaca. Marvin duduk nak. Iya, duduk dulu. Ya. Duduk, perhatikan ya. Nah, bacaannya sudah kita baca sama-sama. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari bacaan ini ya. Setelah kita baca tadi, anak-anak menjawab. Ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama. Iya. Apa isi dari bacaan tadi? Isi bacaan dan adalah tahapan pertumbuhan padi. Iya, benar. Tepuk tangan ya. Ya. Isi bacaan itu adalah tentang tahap pertumbuhan padi. Pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Penting bagi masyarakat Indonesia
menjadi makanan pokok orang Indonesia. Iya. Ya. Kemudian di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di sawah. Ya, di sawah. Di mana lagi? Ladang. Ladang. Di mana lagi? Di daerah panas dan punya curah hujan tinggi. Ya, bagus sekali betul sih. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam. Iya. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dengan sekam. Nah, cukup sekian. Ada pertanyaan tentang bacaan yang tadi atau tentang tanaman-tanaman yang tadi? Ada. Ya. Apa itu? Belum. Pertanyaannya apa, Nak? Iya. Jadi apa? Oh, mau tanya kembali tentang ini isi bacaan itu. Jadi isi bacaan tadi itu adalah tentang proses pertumbuhan padi. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak mengerti? Ya. Kalau sudah mengerti dari teks ini, bacaan ini, anak-anak akan menyusun pertanyaan untuk persiapan wawancara pada pertemuan berikut. Ibu akan bagikan LKPD 1. Ya. Anak-anak kerjakan sama-sama ya. Tulis nama kelompok, lalu ditulis pertanyaannya. Ya, kerja sama-sama. Ya, kelompok 2 ya. Oke, lanjut. Ya, sama-sama kerja ya. Silakan kerja sudah. Ya, kerjakan di dalam kelompok itu semua aktif ya. Jangan ada yang santai. Ya. Ayo. Ini kerja. Ayo. Kita sini saja sama-sama. Marvin, coba kamu lihat di teman untuk kerja sama. Ya. Iya, kelompok ini bagus. Mereka sudah sama-sama. Kelompok ini lagi, silakan. Ya, baca ada petunjuknya di situ. Cara kerjanya, kemudian buat pertanyaan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Tulis nama dulu, itu nama kelompok, ketuanya, lalu nama-nama yang lainnya. Kemudian lihat petunjuk pengerjaannya, dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini sudah mulai kerja? Ya, silakan ya. Silakan. Daftar pertanyaannya. Gimana? Nah, ini yang di atas, Ron. Nah, silakan.
Ya, kelompok ini nanti kalau siapa yang tidak aktif nilainya tidak aktif. Kelompok ini, ya kelompok 1 sudah 5 pertanyaan yang ditulis. Kelompok 2 baru 4, ya. Lalu di sini baru 2. Ayo, lebih cepat waktu ya, waktu. Ini kelompok 5 orang. Ayu, masih enggak lanjut ya. Sudah berapa yang ditulis? 6. Oke, lagi 4 ya. Satu orang tulis, tapi yang lain tetap bantu dengan memberi jawaban, ide. Jauh sendiri, Selvi. Aku dengan teman, Selvi. Oke, 2 menit lagi ya, dipercepat. 2 menit lagi dipercepat. 2 menit lagi ya. Sudah. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, yang sudah selesai? Mana yang belum? Oke, sudah selesai juga semua. Oke, tepuk tangan buat semua ya. Ada kelompok yang mau membacakan hasil diskusinya? Oke, coba berdiri di tempat, nak.
tidak melestarikan alam? Coba suaranya setinggi langit. Ulang. Apa yang terjadi jika kita tidak melestarikan alam? Ya. Pertanyaan yang kedua. Kapan kamu mulai memelihara kucing? Ya. 3. Siapa yang harus memelihara lingkungan? Ya. 4. Mengapa memelihara lingkungan itu penting? Ya. Yang 5. Bagaimana cara merawat tanaman padi? Ya. 6. Berapa jumlah air yang kamu miliki? Yang ke-7. Apa yang harus disiapkan saat hendak menanam padi? Yang ke-8. Kapan sebaiknya padi dipanen? 9. Mengapa menanam padi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Yang ke-10. Apa itu gabah? Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 sudah mewakili 3 kelompok yang ada. Pertanyaannya bagus, sudah menggunakan kata tanya dan Ibu lihat diakhiri dengan tanda tanya. Ya, penggunaan kata baku, kalimat efektifnya itu sudah ada. Ya, jadi pertanyaan itu disimpan untuk pertemuan berikut kita melakukan wawancara. Oke, nah setelah itu kita lanjut lagi dengan kita sudah mengetahui tentang tanaman tadi. Kita lanjut bagaimana kita menjaga keseimbangan lingkungan yang di dalamnya ada tanaman dan juga hewan. Ya, jadi kita melanjutkan dengan bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lingkungan. Ibu akan putarkan satu video, anak-anak simak di dalamnya. Ya, diperhatikan ya. Lalu catat hal-hal penting. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Komponen-komponen ekosistem terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, air, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Keseimbangan ekosistem akan berdampak positif terhadap kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika kamu memperhatikan lingkungan sekitar, kamu mungkin dapat merasakan bahwa lingkungan hidup kita telah berubah secara drastis. Beberapa faktor yang mendukung keseimbangan ekosistem mulai terganggu. Beberapa hal yang menjadi penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem secara umum ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Keseimbangan lingkungan umumnya berupa bencana alam. Contohnya sebagai berikut: gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan. Yang kedua adalah faktor manusia. Manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan telah terkait erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan pengolahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Faktor manusia bisa memicu bencana alam seperti banjir, longsor, perubahan iklim, dan efek rumah kaca. Pengaruh kegiatan manusia terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan sangat besar. Beberapa contoh dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Perburuan hewan, baik hewan darat maupun hewan laut. Ketiga, kegiatan pertanian. Supaya mudah diingat. Keempat, pembuangan limbah.
manusia belum bisa hancur, di tangan manusia pun belum bisa seimbang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepercayaan Allah untuk merawat mulut kita agar lingkungan tetap seimbang. Iya. Selesai videonya ya? Iya. Iya. Ya. Videonya sudah kita selesai. Dari video tadi itu membahas tentang keseimbangan lingkungan. Artinya lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita. Nah, faktor yang membuat lingkungan itu tidak seimbang atau yang merusak lingkungan itu ada berapa faktor? Faktor apa saja? Ya? Dua. Yang pertama, yang kedua, faktor alam itu apa saja? Gempa bumi, gunung meletus, banjir, apalagi? Tsunami, angin topan, apalagi? Angin puting beliung, tornado. Masih ada banyak lagi, misalnya tanah longsor, ya kan? Nah, faktor alam ini manusia bisa menghindarinya tidak? Nah, faktor alam ini tidak bisa dihindari karena itu sudah diatur oleh alam. Nah, yang kedua kali faktor apa lagi? Faktor manusia. Faktor manusia itu apa saja? Menebang pohon, membakar hutan, berburu hewan. Kalau di tempat kita ini ada berburu hewan tidak? Hewan apa yang biasa diburu? Burung, apa lagi? Babi hutan, sapi hutan, rusa, ayam hutan. Ya, jangan ada yang peliharaan orang tetangga di rumah kalian buru ya. Nah, kalian yang kalian lihat buru rusa, ayam hutan, babi hutan dan lain sebagainya, itu hal yang boleh atau tidak? Hal yang tidak boleh. Apalagi rusa itu adalah hewan yang langka. Kalau diburu terus pasti akan akan habis, ya. Nah, faktor manusia itu bisa dihindari tidak? Bisa. Faktor manusia itu bisa dihindari. Misalnya kalau manusia itu suka menebang pohon, maka supaya hal itu tidak terjadi lagi, maka yang perlu dilakukan itu apa? Ya, berhenti menebang pohon. Kemudian tadi ada yang bilang pembakaran hutan. Di sini ada pembakaran hutan tidak? Misalnya kebun, ya. Kan kita ini di sini banyak kebun kan? Ya, kita lihat orang tua kita itu biasa berpindah. Tahun ini di sini, tahun berikut pindah lagi. Nah, itu termasuk juga dalam pembakaran hutan. Pohon-pohon ditebang, semak belukar dibakar, lalu mengakibatkan udaranya semakin panas karena pohon-pohon itu adalah sumber oksigen. Nah, kalau anak-anak sudah tahu tentang faktor penyebab ketidakseimbangan lingkungan, sekarang anak-anak harus cari tahu bagaimana upaya atau cara kita untuk melestarikan lingkungan. Nah, karena itu ibu kasih kalian mengerjakan LKPD 2. Di situ kalian bagaimana mengetahui tentang upaya-upaya lingkungan. Oke. Ini waktunya dipercepat ya. Iya. Paling sedikit 5 upaya yang harus anak-anak cari tahu untuk kelancaran atau kenyamanan lingkungan. Sudah? Oke, silakan kerjasama ya. Jangan lagi ada yang diam. Oke, masih bisa gabung ke teman. Ya. Ya. Ya, bisa kasih ide ke teman untuk dituliskannya. Rawat tanaman. Iya.
Ya. Ya. Bagus ya, lanjut. Sudah 3 ya. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Wah, kelompok ini bagus ya, kerjasamanya bagus ya. Mari. Sekarang oke, satu kelompok sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Masih ya? Ya, masih ada waktu. Silakan diselesaikan ya. Silakan diselesaikan. Oh, ini hampir selesai ya. Hampir selesai. Ada yang belum selesai? Sudah semua. Iya, semua selesai. Oke. Nah, semua selesai, kembali ke tempatnya masing-masing. Coba kita, ibu masih konsentrasi, masih serius tidak ya? Coba berdiri. Coba berdiri. Ya, kita tetap konsentrasi. Yang salah langsung duduk. Kita lihat siapa kira-kira yang terakhir ini. Tetap konsentrasi. Konsentrasi.
tanaman dengan benar. 2. Coba suaranya setinggi langit. Ulang. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. 1. Menyiram dan merawat tanaman. 2. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 3. Tidak membakar hutan. 4. Tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. 5. Menjaga lingkungan sekitar. Iya. Oke, tepuk tangan buat kamu. Jadi upaya-upaya itu misalnya tumbuhan itu supaya subur kita beri pupuk. Beri pupuk yang berlebihan atau yang cukup? Yang cukup. Tanaman itu kita harus air atau disiram. Hewan itu jangan lagi dibunuh. Lalu jangan lagi kita membakar hutan ya. Kalau hewan di rumah kita itu kita menjaganya dengan cara apa? Merawat dengan memberi makan, minum. Kalau anjing bisa dimandikan, dikasih mandi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat satu video terakhir. Itu tentang bentang alam. Oke, kita lihat sama-sama ya. Sekian materi hari ini, semoga kalian bisa memahami. Selamat pagi para juara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Awi harap kalian berkeadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mempelajari hal baru. Hari ini kalian akan belajar penampakan alam dan pemanfaatannya. Di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kalian siap? Mari kita belajar bersama. Terus belajar terus. Penampakan alam dan pemanfaatannya. Kalian simak 3 gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar penampakan alam atau bisa juga kita sebut bentang alam. Penampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, bisa jadi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Materi kali ini kita berfokus ke pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. 1. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Di antaranya budidaya ikan laut, udang, dan cumi-cumi, budidaya rumput laut, pertanian garam, dan perkebunan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan untuk pasar ikan, pelabuhan, dan tempat wisata. Mata pencaharian
kelapa, petani garam, penjaga pantai, penjual souvenir, dan lain sebagainya. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi dan tebu. 2. Peternakan. Contoh hewan ternak di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, kambing, dan air tawar. 3. Perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah yaitu karet dan kelapa sawit. Juga di bidang perumahan dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikut pemanfaatan dataran tinggi. 1. Perkebunan. Contoh perkebunan di dataran tinggi adalah teh, kopi, dan kinam. 2. Pertanian. Di daerah dataran tinggi yang dibudidayakan biasanya adalah sayur-sayuran. Yang ketiga, peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan di sektor pariwisata. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi adalah sektor pariwisata, pekerja perkebunan, petani, peternak, dan lain sebagainya. Sekarang kalian tahu bahwa penampakan alam dan sumber dayanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hari ini kita berfokus pada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memperoleh udara segar dan memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga wajib memanfaatkan tumbuhan dengan bijak dan merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Iya. Sudah ya? Nah, anak-anak sudah menyimak videonya, juga sudah mencatat hal-hal yang penting. Nah, dari video yang tadi anak-anak lihat itu apa saja yang ditunjukkan di sana? Ya, kalian anak-anak lihat bentang? Bentang alam yang dilihat itu apa saja? Pantai. Apa? Dataran rendah. Dataran tinggi. Anak-anak sudah lihat pemanfaatan dan mata pencarian orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar. Kalau kita di Sokiko ini, kita masuk di yang bentang alam yang mana? Dataran tinggi. Kita masuk di dataran rendah. Kita ini hidup di dataran rendah, sehingga sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Di tempat kita ini, orang-orang kebanyakan bermata pencarian sebagai apa? Sebagai petani. Apa? Kalau petani di
masyarakat. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi itu bagaimana? Udara di dataran tinggi itu bagaimana? Udaranya terasa sejuk atau segar. Nah, anak-anak sudah tahu masing-masing dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Sekarang Ibu minta anak-anak mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing bentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah, serta pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Ya, kita lanjutkan dengan Ibu membagikan anak-anak LKPD 3 ya. Iya, anak-anak mengidentifikasi ya karakteristik pantainya seperti apa, ya dataran tingginya seperti apa, dataran rendah, dan pemanfaatannya ya bagi masyarakat. Ya. Ya, ada petunjuk pengerjaannya dibaca lalu diisi ya. Ya, silakan ya. Silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada di LKPD. Langsung dengan Ayo. Waktunya tidak sampai 5 menit ya. Waktunya kurang dari 5 menit ya, 3 menit saja. Terima kasih.
bagus. Ya, boleh minum ya? Boleh minum. Oke. Dalam box 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang kelompok 3, silakan. Ya, hasil identifikasi ya. Lokasi. Ya. Perbatasan. Itu lokasi apa, anak? Pantai atau lokasi? Pantai. Oke, lengkap ya. Perbatasan langsung dengan laut. Iya. Daratan tinggi berada di ketinggian 500 mdr. Ya. Dataran rendah berada di ketinggian kurang dari 200 mdpl. Ya. Ciri-ciri pantai. Ada pantai yang landai, ada yang terjal Ya. pada kering. Daratan tinggi memiliki kelembapan udara dan kelembapan tanah yang tinggi, udaranya sejuk. Daratan rendah berada di sekitar pesisir pantai, cuaca hangat. Sumber daya alam pantai: ikan, rumput laut, kerang, cumi, gurita, dan garam. Daratan tinggi: kopi, teh, sayuran, hingga kentang. Daratan rendah: hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaat pantai: pasar ikan, objek wisata, pelabuhan, kebun kelapa. Daratan tinggi: pertanian, perumahan, dan perwisata. Daratan rendah: pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Mata pencairan penduduk: pantai, nelayan, penjaga pantai, petani garam, petani kelapa, penjual souvenir. Daratan tinggi: pertanian dan perkebun. Daratan rendah: petani, peternakan, perkebunan, pedagang, pengawal, perusahaan, pekerja jasa. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 sudah bagus ya. Ibu hanya minta perwakilannya karena waktu kita. Nah, kira-kira dari yang teman kalian sampaikan tadi ada yang keliru tidak? Tidak. Wah, berarti kurang simak ini. Tadi dibilang dataran atau daratan? Tadi dibilang daratan atau dataran? Dataran ya. Tadi bilangnya daratan ya. Ya, jadi dataran tinggi, dataran rendah. Ya. Ibu yakin kelompok 1, 2 hasilnya juga bagus ya. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, kita sudah belajar dari bahasa Indonesia tentang apa tadi? Peduli terhadap makhluk hidup. Ya, peduli terhadap makhluk hidup tentang membuat kalimat, membuat kalimat tanya, membuat kalimat tanya menggunakan kata baku dan kalimat apa? Efektif. Nah, kemudian kita masuk siapa tadi? Keseimbangan lingkungan. Lalu kita masuk
membuang sampah secara sembarangan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah selesaikan itu. Nah, besok kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita dengan berwawancara dengan menggunakan pertanyaan yang sudah anak-anak susun tadi. Nah, di sini juga Ibu akan memberi soal evaluasi ya. Soal evaluasinya itu tidak lagi kelompok, itu per siswa. Silakan dikerjakan lalu dikumpulkan setelah ini ya. Setelah kita berdoa, anak-anak boleh kumpulkan. Iya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ibu bagikan dulu soal evaluasinya ya. Iya. Ini sudah tidak kerjanya masih dalam kelompok, tetapi tidak kerja secara berkelompok ya. Kerjanya masih, silakan langsung isi jawabannya di bawah soal. Anak-anak bisa langsung isinya di bawah soal ya. Nah, anak-anak sudah pegang soalnya? Sudah pegang? Oke, dipegang dulu ya. Kita mau menutup pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelumnya kita akan menyanyi bersama satu lagu sebagai penutup ya. Coba anak-anak berdiri, bergerak sedikit. Ya, kita lakukan bersama ya. Oh ya, Tiara. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tidak diselamatkan daripada yang jahat, kami akan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdoa.
Boleh? Bu? Ulang.